warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji 2 sampel tidak berpasangan dengan anggota kelompok. Next. Dengan anggota kelompok Khairul Hadi, Wahyuni Wulansari, Raju Gracia Warza, Faizatul, Susan Putri Tasel, Musfiro Sakira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raju. Kepada Raju dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Saya akan mengungkapkan mengenai uji Chi-square. Sebagai ilustrasi, perspektif yang berbeda akan dilihat dari para orang tua tentang bagaimana mereka ingin memberikan pendidikan prasekolah pada anak-anaknya. Hipotesis nol atau hipotesis nihil yang diusulkan adalah bahwa tidak adanya perbedaan pendapat di antara para orang tua tentang masalah ini. Untuk menganalisis data, orang tua dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni orang tua yang berpendidikan tingkat dasar atau PTD, orang tua yang berpendidikan tingkat menengah (PTM), dan orang tua yang berpendidikan tingkat tinggi atau PTT. Namun, pendidikan prasekolah terdiri dari 3 kategori, yakni pendidikan prasekolah umum atau JPI, pendidikan prasekolah agama JPA, dan pendidikan prasekolah gabungan atau JPG. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyuni Wulansari. Kepada Wahyuni dipersilakan. Eh, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian Chi-square. Dari data yang didapatkan, terdapat untuk tingkat pendidikan yaitu PTD, PTM, dan PTT, sedangkan jenis pendidikan prasekolahnya eh, adalah JPU, JPA, dan JPG. Untuk langkah pertama, eh, cari terlebih dahulu ekspektasi dari hasil yang tabel yang sebelumnya, maka didapatkan hasil yang sama yaitu 198. Untuk mencari chi-square-nya digunakan rumus em, observasi dikurang dengan ekspektasi dikuadratkan dan dibagi dengan ekspektasi itu sendiri, maka akan dapat Cihitungnya itu sebesar 12,9625, yang mana Cihitung ini lebih tinggi dari Citable yaitu 9,488. Dari hasil yang didapatkan ini, kesimpulannya adalah Chi-square lebih besar dari Chi-square table, sehingga H1-nya diterima, yang berarti itu adalah ada perbedaan pandangan yang signifikan di antara para orang tua tentang bagaimana mereka memilih pendidikan prasekolah untuk anak-anak mereka. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya uji Fisher yang akan dijelaskan oleh Kira. Kepada Kira dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uji Fisher. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh antara perilaku pasien MDR-TB terhadap kebutuhan pengobatan pasien MDR-TB di Kalimantan Barat. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kira. Selanjutnya mengenai cara pengolahan data akan dijelaskan oleh Faizatul. Pada Faizatul dipersilahkan. Terima kasih kepada Susan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan data uji Fisher. Yang pertama itu menjumlahkan total data secara horizontal dan vertikal pada data kepatuhan masyarakat pasien MDR-TB secara horizontal dan vertikal. Diperoleh jumlah datanya sebanyak 30, yaitu N sama dengan 30, dan nilai peluangnya sebanyak 0,2682, di mana rumus nilai peluang itu adalah A tambah B faktorial dikali C tambah D faktorial dikali A tambah C faktorial ditambah B
dikali B tambah D faktorial dibagi N faktorial kali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial dikali D faktorial. Kemudian diperoleh nilai P di mana nilai P lebih besar dari 0,05 sehingga H0 dapat diterima. Maka hipotesis yang didapat ialah tidak ada pengaruh antara perilaku pasien MDR-TB terhadap kepatuhan pasien MDR-TB dalam pengobatan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faizatul. Selanjutnya mengenai uji Mann-Whitney akan dijelaskan oleh Khairul Hadi. Kepada Khairul Hadi dipersilahkan. Oke. Untuk selanjutnya itu ada uji Mann-Whitney. Jadi tujuannya itu untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Jadi diambil dari jurnal referensi yaitu penerapan uji Mann-Whitney dalam perbandingan prestasi akademik mahasiswa statistika Universitas Hamjan Wadi angkatan tahun 2022 dan 2023. Jadi studi kasus itu ada angkatan 2022 ada 10 data dan angkatan 2023 ada 10 data juga. Nah, untuk penyelesaiannya itu adalah yang pertama diurutkan data dari yang terendah hingga tertinggi, kemudian diberi ranking dan setelah diberikan ranking maka dijumlahkan ranking dalam kelompok yang sama. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus U1 N1 kali N2 ditambah N1 buka kurung N1 tambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang R1. Untuk rumus U2 sama juga, cuman beda di kurang R2 dan di N2. Nah, didapatkan hasil bahwasanya diambil data nilai U yang paling kecil. Dalam kasus ini datanya sama, sehingga U hitung lebih besar dari U tabel, maka H0 diterima atau tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian dicari juga untuk p-value dengan cara mencari nilai Z-score. Didapatkan Z-score sama dengan 0 karena untuk tabel itu dua arah sehingga untuk p-value-nya adalah 0,5 dikali 2 sama dengan 1. Nah, p-value yang didapatkan yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Dan membuktikan bahwasanya untuk kasus ini tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok tadi. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Hadi. Berakhirnya penjelasan oleh Khairul Hadi tadi, maka berakhir juga presentasi kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.